Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asli Mustika Aini dengan NPM 1009011717134 dengan judul penelitian saya yaitu pengaruh nilai tukar terhadap harga saham sektor consumer good industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Fadilah selaku dosen pembimbing. Saat ini, ekonomi global mengalami krisis akibat pandemi COVID-19, sehingga indeks bursa saham mengalami penurunan yang sangat drastis. Nilai tukar rupiah terhadap US dollar pun ikut melemah. Hal ini diakibatkan banyaknya investor asing yang meninggalkan pasar keuangan Indonesia, dan tentunya mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Adanya krisis tersebut memberikan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Dampak melemahnya nilai tukar rupiah berpengaruh juga pada harga saham. Pada saat pemerintahan Indonesia mengumumkan pasien pertama COVID-19, rupiah mengalami tekanan hebat, seperti yang dilaporkan oleh Alinea ID, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bulan Maret 2020 menginjak di harga Rp16.367. Berikut datanya. Pandemi COVID-19 tidak sekedar mempengaruhi sisi kesehatan warga dunia. Wabah ini ikut mempengaruhi perekonomian global dan merembet hingga ke Indonesia. Selain berimbas kepada nilai tukar, COVID-19 juga berdampak kepada penurunan harga saham yang akhirnya terjun bebas. Pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi kinerja di berbagai sektor. Salah satunya pasar modal Indonesia. Seperti yang dilaporkan oleh IDX Channel Okezone.com, sepanjang tahun ini indeks harga saham gabungan mencapai level terendah yang terjadi pada tanggal 24 Maret 2020 yakni di level 3.937 atau setara dengan minus 37,5%. Berikut datanya. Selanjutnya itu kerangka pemikiran dan hipotesis. Nilai tukar merupakan sinyal positif. Artinya, jika nilai tukar terapresiasi, maka harga saham akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Jika nilai tukar mengalami depresiasi, maka harga saham akan mengalami penurunan. Penelitian tentang pengaruh nilai tukar terhadap harga saham juga telah dilakukan oleh Denny Adriana pada tahun 2015. Dalam jurnalnya menyatakan bahwa ketika nilai tukar rupiah mengalami peningkatan, maka akan diikuti oleh kenaikan harga saham. Maka dari itu, menurut saya dari yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai pengaruh nilai tukar terhadap harga saham pada masa pandemi COVID-19 bahwa terdapat pengaruh antar kedua variabel. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah kuantitatif. Dengan menggunakan metode ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh nilai tukar terhadap harga saham, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sumber data yang saya gunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pada perusahaan consumer good industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang terdapat pada situs resminya yaitu www.idx.co.id. Selain itu, saya juga memperoleh sumber data mengenai perubahan kurs pada website www.bi.go.id. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumentasi. Dokumentasi pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui laporan keuangan. Teknik analisis data yang saya gunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data numerik adalah dengan metode kuantitatif deskriptif. Karena dengan metode ini yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel. Kegiatan analisis data yang mengolah data numerik seperti penggunaan data statistik, data hasil survei responden, dan lain sebagainya. Analisis data ini bertujuan untuk membuat kesimpulan dari hasil dokumentasi laporan keuangan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Target populasi yang menjadi objek pada penelitian ini adalah 61 perusahaan sektor consumer good industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik sampling yang dilakukan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Ada 25 perusahaan yang memenuhi kriteria dalam pengambilan sampel. Rancangan pengujian hipotesis yang dilakukan yaitu analisis regresi sederhana, uji F, uji T, dan pengujian determinasi R-square. Selanjutnya ada tabel operasional variabel yang ditampilkan seperti berikut. Berdasarkan variabel berikut, dapat diketahui persamaan regresi dari nilai tukar terhadap harga saham, yakni Y sama dengan 2161.138 ditambah 0,058. Dari hasil persamaan regresi linear tersebut, masing-masing variabel dapat diinterpretasikan yaitu yang pertama, didapatkan nilai konstan sebesar 2161.138. Artinya secara statistik, tanpa adanya X maka besarnya Y adalah 2161.138. Yang kedua, didapatkan nilai konstan koefisien variabel X sebesar 0,058. Artinya besarnya pengaruh X terhadap Y sangat lemah karena hanya memiliki persentase sebesar 5,8%. Selanjutnya uji F dan uji T. Berdasarkan tabel berikut dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 0,076 dengan signifikansi 0,783. Karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Artinya bahwa nilai tukar tidak berpengaruh terhadap harga saham sektor consumer good industry. Lalu, berdasarkan tabel berikut,
dapat dilihat bahwa nilai T sebesar minus 0,276 dengan signifikansi 0,783. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Jadi nilai tukar tidak berpengaruh terhadap harga saham sektor consumer good industry. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa nilai R-square sebesar 0,010, nilai R-square berkisar antara 0 sampai dengan 1. Untuk regresi linear, sebaiknya menggunakan R-square yang sudah disesuaikan atau tertulis adjusted R-square, karena disesuaikan dengan jumlah variabel bebas yang digunakan. Angka adjusted R-square adalah 0,010, yang artinya 1%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya pengaruh nilai tukar terhadap harga saham sektor consumer good industry adalah sebesar 1%, dan sisanya 99% dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai tukar tidak berpengaruh terhadap harga saham sektor consumer good industry dari bulan Februari hingga Juli. Banyak faktor lain yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan harga saham, bukan hanya nilai tukar saja. Secara umum, consumer good industry selalu dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan untuk menjamin keberlangsungan hidup seluruh masyarakat. Apalagi saat pandemi COVID-19 ini, bahwa aktivitas masyarakat lebih banyak dilakukan di rumah. Sehingga kebutuhan produk keluarga pun tetap harus dipenuhi. Bahkan pada saat krisis sekalipun, industri ini terbilang mampu bertahan. Sekian presentasi pada penelitian yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.